setelah kita melihat definisi dan beberapa sifat-sifat dari determinan, kita akan melihat beberapa penggunaan determinan dalam menyelesaikan suatu sistem persamaan linier, menentukan inverse dari suatu matriks yang tak singular tentunya, dan kita akan melihat juga beberapa penggunaannya pada ilmu ukur analitik ya. Jadi di sini pertama-tama kita akan melihat dulu bagaimana cara menggunakan determinan untuk menentukan inverse dari suatu matriks. Di sini kita akan mulai dengan beberapa definisi dulu. Kita sudah ingat minor dan kofaktor sebelumnya. Di sini saya ingin membuat matriks kofaktor, itu adalah matriks C yang berisi kumpulan-kumpulan kofaktor dari matriks A. Ya, cukup sederhana definisinya, saya rasa. Dan saya akan definisikan matriks adjoint ini adalah transpos dari matriks kofaktor. Ya, ini cukup ditukar saja baris dan kolomnya dari matriks kofaktor ini. Dan di sini saya ingin menduga apa inverse dari matriks A. Saya menduga bahwa inverse-nya adalah kelipatan dari adjoint-nya. Tapi kita ingat-ingat dulu bahwa misalkan saya sebut B ini adalah inverse dari matriks A. Tentunya matriks A saya sudah asumsikan tidak singular dulu ya, agar dia punya inverse. Maka kita akan punya A kali B, ini sama saja dengan B kali A, yaitu sama saja dengan matriks identitas yang ordernya N di sini ya. Nah, maka dari itu kita akan mulai menduga apakah B-nya ini kelipatan dari matriks adjoint A. Sebutlah K dikali adjoint A. Saya ingin mencari tahu K-nya apa. Di sini saya akan lihat bahwa unsur baris ke M dan kolom ke K dari perkalian B kali A, di sini adjoint A kali A, adalah perkalian ini. Ini tidak lain adalah determinan dari A apabila M-nya sama dengan A. Ya. Maka dari itu saya bisa peroleh ini untuk baris ke M, kolom ke K. Jika kita lanjutkan semuanya, kita kalikan adjoint A kali A, kita akan peroleh ini masing-masing ini adalah matriks diagonal yang unsur diagonalnya adalah determinan dari A. Semuanya ya. Ingat bahwa determinan dari A ini adalah suatu skalar. Ya. Determinan itu suatu bilangan. Dan sisanya 0. Ya. Dengan definisi yang ya, definisi perkalian. Maka dari itu kita bisa pindah ruaskan ya ini sebenarnya agar kita punya IN di sini. Determinan A-nya bisa kita pindah ruaskan ke ruas kiri. Sehingga K-nya haruslah 1 per determinan A. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan bahwa inverse dari matriks A ini bisa kita tuliskan menjadi 1 per determinan A dikali adjoint dari A. Nah, ini sebagai contoh kecil, jadi kita punya matriks tak singular, sudah dicek sama saya. Di sini kita bisa mencari kofaktor dari masing-masingnya, ya tentunya dengan melakukan, Anda harus mencari minornya dulu, jadi untuk C11 Anda harus cari minor 11, berarti Anda harus menghitung 2613, determinannya berapa? Ini 2 kali 3 dikurangi 6 kali 1, yaitu 0. 0, dan ini ingat papan catur tadi ya. Seperti ini. Jadi ini positif 0. Ya, ini tidak berpengaruh. Untuk C12 tutup seperti ini, 1603 Anda bisa hitung determinannya adalah 3, namun ini ada negatifnya. Jadi faktornya adalah minus 3 dan seterusnya Anda bisa cek ya. Dan Anda bisa memperoleh juga matriks adjoint-nya adalah transpos dari matriks kofaktor. Dan Anda juga bisa menghitung determinannya. Di sini saya ingin menghitung determinan dari ekspansi kolom pertama. Sekali lagi, saya ingin menghitung dari ekspansi kolom pertama ini karena dia memuat unsur 0. Ya. Jadi ini lebih mudah untuk dihitung. Dan hasilnya dalam min 1. Maka dari itu, A inverse-nya adalah 1 per determinan A, yaitu min 1, dikalikan dengan adjoint-nya. Jadi kita cukup kalikan adjoint dengan min 1 ya. Jadi saya akan punya inverse dari matriks A dengan sebagai berikut. Selanjutnya untuk penggunaan yang kedua ini adalah tentang aturan Cramer. Yaitu kita ingin mencoba menyelesaikan suatu sistem persamaan linier yang jawabnya pasti tunggal di sini. Karena saya akan pasang A-nya, ini matriks koefisiennya, ini tak singular, dan ini harus berukuran N kali N. Ini harus bentuknya bujur sangkar. Ya. Jadi banyaknya variabel,
dan banyaknya persamaan ini harus sama dulu gitu. Nah, di sini saya definisikan juga X dan B adalah sebagai berikut. X ini adalah variabel-variabelnya, X1 sampai Xn, yang ingin kita cari jawabnya. Dan B ini adalah yang bagian ruas kanannya ya. Dan di sini kita tahu untuk menentukan SPL, kita bisa melakukan inverse-nya ya. Jadi kita ingin mencari X-nya di sini bisa kita inverse-kan di bagian kirinya. Jadi AX sama dengan B, ini sama saja dengan saya kalikan A inverse di bagian kirinya sebagai berikut. Namun kita ingat bahwa A inverse A adalah identitas ya. Identitas dikalikan X ya adalah X ya. Jadi kita punya X-nya adalah A inverse dikali B. Dan kita baru lihat sebelumnya bahwa A inverse adalah satu perdeterminan A dikali A join A. Nah sekarang kita ingin melihat apa isi dari A join A dikali B, lalu kita kalikan dengan satu perdeterminan A ini. Nah, jadi saya bongkar di sini. Jadi ini adalah A join A, ya, A join dari A. Ini adalah matriks kolom B, dan ini adalah matriks kolom X, ya. Dan kita ingin mencari X1 sampai Xn. Jadi sebutlah kita pilih XI, begitu ya. Atau XK di sini maksud saya. K harusnya. Jadi untuk suatu K, saya akan punya perkaliannya. Di sini kita akan pilih baris ke K. Lalu ini kita kalikan dengan B seluruhnya ya. Jadi saya akan punya CIK dikali BI ya. Dan ini bisa kita pandang juga sebagai bentuk dari determinan matriks berikut. Yang kolom ke K-nya, ini kolom ke K, kolom K, dari ini matriks A ya sebenarnya. Ini matriks A, yang kolom ke K-nya saya ganti dengan B1, B2 sampai Bn. Ini sama saja. Anda bisa coba cari buktinya, di sini bisa dibuktikan juga ya. Dan matriks ini saya definisikan AK ya. Jadi ini sederhana sekali bahwa XK ini bisa kita tuliskan sebagai determinan dari AK dibagi dengan determinan A. Di sini pembagian determinan A ini aman, karena kita sudah definisikan A-nya adalah matriks yang tidak singular, berarti determinannya tidak mungkin 0. Jadi pembagian ini aman. Jadi di sini kita punya matriks AK, ini adalah matriks A yang diperoleh dengan mengganti kolom ke K, ini maksud saya, kolom ke K dengan matriks B ya. Jadi ini adalah metode atau aturan Cramer ya. Di sini Anda bisa melakukannya untuk K-nya kita ganti dari 1 sampai N ya. Jadi untuk K-nya 1 berarti Anda mengganti matriks A di kolom pertama dengan isi yang atau unsur-unsur dari matriks B ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Sebagai contoh, saya punya SPL berikut. Ini 3 persamaan, 3 variabel. Berarti saya bisa menuliskan A, A1, A2, dan A3 sebagai berikut. Ingat, A1 adalah matriks A yang kolom pertamanya saya ganti dengan ruas kanannya. Yaitu ini unsur-unsur dari matriks B, yaitu 1, 2, 3. A2 ini di kolom kedua, A3 di kolom ketiga ya. Di sini saya tidak akan menjabarkan perhitungan determinannya ya. Anda bisa cek sebagai latihan. Determinan untuk masing-masing matriksnya adalah sebagai berikut. Ini Anda bisa gunakan ekspansi kolom atau ekspansi baris sesuka hati Anda. Dan dengan metode Cramer atau aturan Cramer, Anda bisa menghitung jawab dari SPL ini adalah untuk X1 berarti determinan dari A1 dibagi dengan determinan A yaitu 9/4. Untuk A2 ini berarti minus 3/4. Dan untuk X3 berarti 2/4 atau setengah ya. Seperti itu. Dan ini menjadi salah satu alternatif juga untuk menghitung solusi dari sistem persamaan ya dengan menggunakan determinan. Dan untuk penggunaan determinan yang lain, ini kita akan lihat pada ilmu ukur analitik atau geometri analitik. Jadi pertama-tama yaitu kita ingin menentukan persamaan garis di bidang. Persamaan garis di bidang bisa ditentukan secara unik apabila kita mempunyai 2 buah titik yang berbeda. Sebutlah X1, Y1 dan X2, Y2 adalah koordinat dari titik yang berada pada garis. Berarti jika kita substitusikan X1 dan Y1 ke dalam bentuk umum kita, ini harus terpenuhi karena dia ada di garis, gitu ya. Jadi kita punya 2 buah persamaan, AX1 plus BY1 plus C sama dengan 0, dan AX2 plus BY2 plus C sama dengan 0.
Sebenarnya kita punya 3 persamaan juga ya dengan AX plus BY plus C sama dengan 0 juga. Nah, atau kita bisa tuliskan sebagai SPL homogen berikut. SPL homogen, jika Anda ingat, solusinya ada 2 jenis, yaitu solusi trivial, yaitu 0 seluruhnya, dan solusi tak trivial, yaitu solusi yang tidak 0. Dalam kasus ini, SPL homogennya ini mempunyai variabelnya A, B, dan C ya. Jadi ini mohon diingat, yang ingin kita cari adalah A, B, dan C-nya. Dalam kasus ini, kita menginginkan solusi yang tak homogen, karena kita ingin A, B, C-nya ini tidak seluruhnya 0. Maksud saya, solusinya atau jawabnya ini tak trivial. Dan akibatnya, jika kita menginginkan SPL yang mempunyai jawab tak trivial, maka determinan matriks koefisiennya ini harus 0. Artinya kita tidak bisa mencari inverse dari matriks koefisiennya. Ingat aturan Cramer yang sebelumnya. Jadi aturan Cramer itu gagal apabila matriksnya di situ singular ya, karena terjadi pembagian dengan 0. Artinya kita bisa menuliskan persamaan garis di bidang yang ini untuk mencari A, B, C-nya dengan menggunakan persamaan determinan. Ya, jadi determinan dari matriks koefisiennya ini harus 0. Nah, sebagai contoh, sebagai berikut. Jadi saya punya 2 buah titik, saya pengen mencari suatu garis yang melewati 2 titik ini persamaannya apa. Ya, kita cukup substitusi saja rumus yang sudah kita punya, yaitu X1Y1 dan X2Y2-nya sudah diberikan ya. X1-nya 1, Y1-nya 2, X2-nya 0, dan Y2-nya 1. Jadi kita akan hitung determinan berikut. Kita buat sama dengan 0. Di sini saya ingin langsung melakukan ekspansi di baris pertama saja. Tentunya Anda boleh mengambil kolom pertama, ini jauh lebih mudah menurut saya. Tapi kita akan peroleh hasilnya adalah sebagai berikut ya. Jadi persamaan garisnya berada dalam variabel X dan Y. Nah, kasus ini ya. Selanjutnya, kita ingin melihat bentuk-bentuk sederhana lainnya, yaitu persamaan lingkaran di bidang. Di sini dia mempunyai bentuk umum sebagai berikut. Di sini kita punya 4 buah konstanta ya, A, B, C, dan D yang perlu kita cari tahu. Maka dari itu, agar terbentuk lingkaran yang unik, kita butuh 3 titik yang berbeda di dalam bidang. Sebutlah X1Y1, X2Y2, X3Y3. Idenya sama persis dengan garis yang sebelumnya, jadi kita bisa substitusikan bentuk ini ke bentuk umum persamaan lingkaran dan akan terbentuk SPL homogen berikut. Jadi ada 4 variabel A, B, C, dan D, dan 4 persamaan. Sehingga jika kita inginkan solusinya atau jawabnya tak trivial, maka dari itu kita akan punya persamaan determinan berikut ya. Jadi ini adalah determinan untuk matriks ukurannya 4 kali 4. Dan sama saja, kita inginkan determinannya sama dengan 0. Sebagai contoh, kita punya 3 buah titik, min 1, 1, 0, 0, dan 1, 2. Maka dari itu kita ingin melihat lingkaran yang melewati ketiga titik tersebut adalah sebagai berikut. Ini ya penjabarannya. Jadi ini kita mulai dulu dengan mensubstitusi X1Y1, X2Y2, dan X3Y3. Sehingga kita punya ini determinan yang ingin kita hitung. Di sini cukup terlihat jelas, kita bisa mengambil langsung baris ketiga ya, ekspansi baris ketiga, karena mudah, banyak sekali nolnya di sini, dan menyisakan 1 di sini dengan kofaktornya ini ada pengali negatif ya. Jadi kita muncul min 1 di sini, dan ini determinan matriks 3 kali 3, ini bebas menurut saya, bisa dipilih yang bagian mana saja, karena ini tidak ada unsur ya. Jadi sama saja menurut saya kesulitan pengerjaannya, dan Anda bisa menjabarkan sendiri untuk selanjutnya ya, karena akan diperoleh determinan 2 kali 2. Dan terakhir kita punya persamaan bidang di ruang. Jadi di sini yang kita akan ulik atau kita akan bahas adalah persamaan normal. Nanti kita akan melihat lebih jauh lagi tentang persamaan bidang pada sesi-sesi selanjutnya. Namun yang ingin kita lihat adalah bentuk umum sebagai berikut. Ini sama ya sebenarnya. Jadi bukan sama, maksud saya mirip dengan persamaan lingkaran. Jadi maksudnya dia mempunyai 4 konstanta yang ingin kita cari tahu ya, A, B, C, dan D. Namun di sini di ruang, berarti kita mempunyai koordinatnya di dimensi 3, jadi ada X, Y, dan Z.
Karena kita butuh 4 konstanta, berarti kita butuh 4 persamaan. Artinya kita butuh 3 buah titik bantu lainnya agar kita bisa peroleh SPL homogen yang mempunyai 4 variabel dan 4 persamaan. Sebutlah X1Y1Z1, X2Y2Z2, dan X3Y3Z3. Dan kita bisa substitusi dengan cara yang serupa, dan kita akan memperoleh SPL homogen berikut. Dan sama persis dengan 2 contoh sebelumnya, kita inginkan jawab dari SPL homogen tersebut ini mengandung solusi atau jawab yang tak trivial. Jadi determinannya harus 0, determinan dari matriks koefisiennya. Dan ini adalah bentuk umum dari persamaan bidang di ruang. Sebagai contoh, saya punya bidang ingin melewati titik-titik berikut ya, 110, 101, dan 010. Maka persamaannya kita cukup substitusi langsung saja ya sebagai berikut dan cukup dihitung. Di sini determinan 4 kali 4. Dan saya rasa ini cukup mudah dihitung jika kita ambil kolom ketiga ya, karena saya rasa di sini 2 buah 0 ada di sini, atau Anda bisa mengambil juga baris keempat, ini juga cukup mudah. Bebas ya, Anda bisa mengambil yang mana saja ya, asalkan teliti dan benar dalam. Jadi kita akan punya ternyata Z-nya akan habis, dan ini adalah persamaan bidangnya ya, persamaan bidang di ruang. Jadi ini sekian tentang determinan. Untuk selanjutnya nanti kita akan lihat lagi tentang topik baru, yaitu tentang vektor ya, dan ruang vektor R2 dan R3, berbagai macam sifatnya dan berbagai macam istilah lainnya, apa hubungannya dengan hal-hal yang sudah kita pelajari, matriks, OBE, SPL, dan determinan. Kita akan hubungkan itu semuanya.